Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia IAIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan model dan strategi PBSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry merupakan kegiatan yang memfasilitasi berupa mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan maupun pencarian, melakukan eksperimen penelitian secara menyeluruh dengan cara mandiri agar memperoleh pengetahuan yang peserta didik capai. Dengan itu, metode ini digunakan untuk seorang peserta didik untuk memperoleh materi secara mandiri. Dengan adanya pengajuan pertanyaan ketika adanya kelas yang sedang berlangsung, atau dengan melakukan investigasi mandiri. Metode pembelajaran inquiry merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengasah peserta didik dalam mendapatkan informasi-informasi yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Metode pembelajaran inquiry merupakan suatu strategi yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran mental dalam pertemuan suatu konsep berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari guru. Model pembelajaran inquiry merupakan suatu model pembelajaran yang mengharuskan peserta didik untuk berpikir secara ilmiah pada dirinya sendiri agar proses pembelajarannya akan secara mandiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Menurut Martini dan Nugroho, 2013 siswa akan menjadi subjek belajar, sedangkan guru akan menjadi pembimbing maupun fasilitator. Tugas seorang guru memilih masalah yang akan disampaikan kepada kelas untuk dipecahkan bersama-sama. Inquiry secara makna bahasa yang berasal dari bahasa Inggris, inquiry yang bermakna meminta keterangan atau penyelidikan. Menurut Anam, 2016 menyatakan bahwa secara bahasa kata inquiry berasal dari kata inquiry yang dalam bahasa Inggris artinya keterangan atau penyelidikan. Sedangkan menurut Weigulo, pembelajaran inquiry ialah kumpulan rangkaian kegiatan belajar mengajar yang melibatkan semua peserta didik dalam mencari atau menyelidiki masalah ataupun menyelidiki masalah secara sistematis, analitis, logis, dan juga kritis, sehingga peserta didik dapat merumuskan penemuannya secara mandiri dan dengan penuh percaya diri. Metode inquiry diartikan suatu proses untuk bertanya dan mencari jawaban atas apa yang dipertanyakan. Pembelajaran menggunakan metode inquiry bertujuan untuk memberikan cara bagi para siswa untuk membangun kecakapan intelektual, juga membangun keterampilan proses sains. Dalam model pembelajaran inquiry, peserta didik akan diajak menggunakan prosedur yang biasa digunakan oleh para ahli peneliti untuk menyelesaikan sebuah masalah, mengajukan beberapa pertanyaan, mengemukakan langkah-langkah sebuah penelitian, membuat penjelasan yang menunjang pengalaman. Dapat disimpulkan, metode inquiry ini merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah pada diri mahasiswa. Sehingga dalam proses pembelajaran ini, mahasiswa lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Pembelajaran inquiry terbimbing merupakan pembelajaran berbasis kelompok yang diberikan kesempatan untuk saling membantu.
berpikir kritis dan sistematis, juga mandiri. Menurut Jauhar, dalam metode pembelajaran inquiry terbimbing ada beberapa ciri utama metode pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama, secara maksimal, menekankan pada aktivitas peserta didik dan menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas diarahkan dalam mencari dan menemukan suatu yang dipertanyakan, sehingga akan menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator belajar yang dilakukan melalui proses tanya jawab. Yang keempat, mengembangkan kemampuan intelektual sebagai proses mental. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode inquiry terbimbing menurut Sutikno mengemukakan langkah-langkah pembelajaran menggunakan metode inquiry terbimbing sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Orientasi adalah langkah untuk membuat siswa menjadi peka terhadap masalah yang merumuskan masalah yang akan menjadi penelitian. Yang kedua, rumusan hipotesis. Rumusan hipotesis adalah pembimbing atau pedoman dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, definisi. Definisi merupakan penjelasan istilah yang ada pada hipotesis. Yang keempat, eksplorasi. Eksplorasi adalah rangka menguji hipotesis dalam kerangka validasi dan pengujian insistensi internal sebagai proses pengujian. Yang kelima, pembuktian. Mengumpulkan data yang bersangkutan dengan esensi hipotesis. Yang keenam, perumusan generalisasi. Menyusun pernyataan yang benar dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode inquiry. Yang pertama, menghadapkan pada masalah. Artinya, dalam langkah ini, guru perlu menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penelitian, menyajikan beberapa situasi yang saling bertentangan satu sama lain untuk menemukan masalah. Yang kedua, menemukan suatu masalah. Artinya, dalam langkah ini perlu memeriksa tentang hakikat dari objek dan kondisi yang sedang dihadapi dan memeriksa munculnya suatu masalah. Yang ketiga, mengkaji data yang diperoleh dan melakukan eksperimen. Artinya, dalam langkah individu yang melakukan kegiatan eksperimen perlu untuk mengisolasi variabel yang sesuai, kemudian merumuskan hipotesis yang sesuai dengan variabel yang ditemukan. Yang keempat, mengorganisasikan, merumuskan, dan menjelaskan. Hal ini berkaitan dengan mengorganisasikan hasil yang diperoleh, kemudian dirumuskan dan dijelaskan hasil tersebut. Yang kelima, melakukan analisis. Artinya, melakukan analisis pada proses penelitian sehingga dapat diperoleh prosedur yang lebih efektif lagi. Pada metode ini, terdapat beberapa reaksi yang diharapkan dalam muncul dalam diri siswa. Reaksi tersebut menurut Suwardi antara lain, yang pertama, siswa mampu mengajukan suatu pertanyaan secara lugas dan jelas. Yang kedua, siswa diberikan suatu kesempatan untuk memperbaiki pertanyaan yang telah diajukan. Yang ketiga, menunjukkan pada siswa tentang butir-butir yang kurang sesuai. Yang keempat, menyediakan siswa mengenai layanan bimbingan tentang teori yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Yang kelima, siswa diberikan kebebasan secara intelektual. Yang keenam, guru memberikan dorongan dan dukungan terhadap interaksi yang ditunjukkan siswa, hasil eksplorasi yang dilakukan siswa, formulasi dan generalisasi yang dilakukan oleh siswa. Metode pembelajaran yang menerapkan
Teknik inquiry ini membutuhkan sarana pembelajaran yang mendukung bagi siswa. Sarana pembelajaran tersebut mencakup yang pertama, materi yang bersifat konfrontatif. Tujuannya untuk meningkatkan proses intelektual siswa, strategi dan penelitiannya. Yang kedua, masalah yang diberikan dapat menentang siswa untuk melakukan suatu penelitian. Berikut ini saya akan berikan penjelasan tentang kelebihan dan kelemahan dari metode inquiry. Kelebihan dari metode inquiry menurut Santoso yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode inquiry mendorong individu untuk berpikir secara objektif, jujur, dan terbuka, dan mampu mengembangkan inisiatif sendiri. Yang kedua, metode inquiry meminta individu untuk mengembangkan sikap berpikir kritis, logis, dan sistematis melalui situasi pembelajaran yang merangsang kemampuan individu. Yang ketiga, metode inquiry dapat membantu individu untuk membentuk dan mengembangkan konsep diri yang baik pada individu. Yang keempat, metode inquiry mendorong individu untuk menggunakan kemampuan berpikir secara intuitif dan mampu merumuskan sendiri hipotesis dalam penelitiannya. Selanjutnya, kelemahan yang dimiliki oleh metode inquiry menurut Santoso yaitu yang pertama, menerapkan metode inquiry membutuhkan waktu untuk mendayagunakan kemampuan individu dalam memperoleh pengertian yang baik tentang sebuah konsep. Yang kedua, metode inquiry membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya, sehingga terkadang waktu menjadi kendala untuk melaksanakan metode ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.